Shalom Bapak Mama Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di Suara Marturia, ruang di mana kita dapat belajar mendengarkan suara Allah bukan dengan telinga tetapi dengan seluruh kehidupan kita. Hari ini Selasa 27 Januari 2026 kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 7 ayat 9 sampai 11. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri agar firman ini membentuk kita. Mari kita menenangkan hati sejenak dan memulai renungan ini dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami, di tengah ritme hidup kami yang cepat dan pikiran kami yang sering terbagi ke berbagai hal, kami datang kepadamu membawa diri kami apa adanya. Tenangkanlah hati kami, bukalah telinga batin kami, dan ajarlah kami untuk dapat memahami firman-Mu, tidak hanya sekedar mempercayainya, namun juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarkan Roh-Mu sendiri yang menuntun perenungan kami, agar suara-Mu terdengar lebih kuat daripada suara ketakutan, kekecewaan, maupun keraguan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Kitab Ulangan. Ulangan pasal 7 ayat 9 sampai 11. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab yang kita baca pada hari ini ditujukan kepada Israel yang sedang berada di ambang tanah perjanjian. Mereka belum sepenuhnya masuk, tetapi mereka sudah cukup tergoda untuk berpikir bahwa sebentar lagi kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih mudah. Dan justru di titik itulah Musa tidak lagi berbicara soal strategi militer atau peta wilayah. Dia justru bicara soal kesetiaan Allah. Ayat ke-9 yang kita baca pada hari ini dimulai dengan kalimat penting, sebab itu haruslah kau ketahui. Bapak Mama, iman dalam Alkitab tidak pernah dimulai dari perasaan, tetapi dari pengetahuan yang membentuk cara hidup. Bukan cuma sekedar tahu di kepala, tetapi tahu yang membuat kita dapat berdiri dengan teguh. Lalu Musa berkata, Tuhan Allahmu, dialah Allah. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun kalau kita menggali konteksnya, kita bisa mengetahui bahwa hal ini cukup keras dan radikal. Di dunia kuno, Allah atau ilah-ilah itu bisa banyak. Dia bersifat fleksibel, bisa dinegosiasikan. Tetapi Musa berkata, Tuhan itu Allah yang setia. Menariknya kata setia di sini bukan sekedar soal emosi, melainkan tentang Allah yang konsisten dengan janjinya, bahkan ketika umatnya tidak konsisten. Ketika kesetiaan Allah atau hesed bukan hadiah bagi orang yang sempurna, melainkan komitmen Allah yang tidak mudah menarik diri. Namun ayat 9 tidak berhenti di situ. Kasih setia itu dinyatakan terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya. Di sini ada dimensi yang sering mengejutkan kita bahwa kasih Allah itu bukan tanpa arah. Kasihnya tidak menghapus tanggung jawab kita. Kasihnya justru menciptakan ketaatan. Lalu kita masuk ke ayat 10 yang terdengar lebih keras.
Allah membalas orang yang membenci Dia. Ini bukanlah gambaran sosok Allah yang kejam, tetapi peringatan bahwa relasi dengan Allah itu tidak pernah netral. Menolak Allah bukan sekedar pilihan pribadi yang tanpa konsekuensi. Ada arah hidup yang sedang dibentuk. Dan akhirnya ayat ke-11 menutup dengan nada yang lebih praktis. Jadi berpeganglah untuk dilakukan. Perhatikan urutannya. Yang pertama, kita diminta untuk mengenal Allah. Yang kedua, kita diminta untuk mempercayai kesetiaannya. Yang ketiga, kita diminta untuk hidup dalam ketaatan. Iman bukan hanya soal apa yang kita yakini tentang Allah, tetapi tentang keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari ketika tidak ada yang melihat. Ketika ketaatan terasa tidak menguntungkan, dan ketika kesetiaan terasa melelahkan. Ulangan pasal 7 ayat 9-11 mengingatkan kita bahwa Allah setia lebih lama daripada kesabaran kita, tetapi Dia juga serius membentuk umat yang setia, bukan umat yang hanya pandai berkata bahwa Tuhan itu baik. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang setia, kami mengakui bahwa seringkali kami menikmati janji-Mu, tetapi enggan untuk dibentuk oleh perintah-Mu. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu dengan benar, mempercayai kesetiaan-Mu dengan rendah hati, dan menanggapi kasih-Mu dengan hidup yang taat. Ketika ketaatan terasa berat, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah menarik kasih setia-Mu. Bentuklah hidup kami, agar kesetiaan kami, meski kecil, dapat menjadi kesaksian tentang Allah yang besar dan setia. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu bersama Suara Marturia hari ini. Kiranya hari kita tidak hanya mengingat bahwa Allah itu setia, tetapi juga berani hidup setia di hadapan Allah. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati dan tetaplah berjalan dalam terang firman-Nya. Shalom.